Halo teman-teman, kali ini saya akan membahas sebuah konsep atau permasalahan yang cukup sering dibahas ya, yaitu ruang dan waktu. Ya, ruang dan waktu. Maaf kalau tulisan saya jelek ya. Jadi sebenarnya ini kan merupakan sebuah bahasan yang filosofis. Banyak orang yang menganggap kayak apa sih sebenarnya ruang dan waktu itu, yang bertanya-tanya gitu. Ada yang menganggap bahwa ruang tuh ya ruang saja gitu. Terus kemudian waktu ya bisa diukur gitu kan, ada standar internasionalnya detik gitu. Sedangkan ruang ruang tuh bisa disamakan dengan jarak gitu ya. Kalau dari konsepsi orang-orang. Jadi sebenarnya apa itu ruang dan waktu? Sebenarnya cara untuk menjawab pertanyaan ini tuh ada banyak. Maksud saya beberapa filsuf memiliki pendapat gitu. Apa yang dimaksud sebagai ruang dan waktu? Saya akan mungkin membahas dua dua ini, dua pandangan satu filsuf, satu ilmuwan terkait ruang dan waktu ini. Jadi yang pertama saya mau bahas pandangan dari Kant. Ya, Immanuel Kant atau Kant. Jadi apa itu ruang dan waktu menurut Kant, dan juga untuk yang kedua saya akan membahas konsepsi ini, terminologi ini melalui Einstein. Jadi dua-duanya ini memiliki pandangan yang cukup berbeda ya terkait dengan ruang dan waktu ya, karena memang uh, satunya menggunakan ya, tapi nanti akan kita bahas lebih lanjut saja next. Oke, jadi yang pertama kita akan membahas ruang dan waktu versi Kant. Ini instant kita ini dulu, nanti saja deh. Jadi ruang dan waktu menurut Kant. Jadi ruang dan waktu menurut Kant itu apa? Ruang dan waktu menurut Immanuel Kant itu merupakan sebuah intuisi. Intuisi. Jadi yang dimaksud intuisi ini tuh apa? Intuisi itu merupakan sebuah konsepsi yang diciptakan dari pikiran kita sendiri gitu. Dia bukan merupakan sebuah objek yang ada di luar gitu, tapi dia merupakan sebuah konsepsi atau terminologi yang muncul dari pikiran kita. Jadi penjelasannya bagaimana? Mengapa ruang dan waktu ini intuisi? Jadi saya akan kasih contoh. Misalkan ini ada sebuah apa ya, ruangan lah atau apa. Ini kita asumsikan ini ada orang di sini. Nah ini ada seseorang. Kita kita namakan dia A gitu. Terus lalu dia sedang melihat objek yang dimaksud itu objek ini, objek B ya kita namain. Oke, jadi saya akan menjelaskan di mana yang dimaksud oleh intuisi ini. Asumsikan kan merupakan seorang apa ya, makhluk gitu. Kan A ini merupakan seorang makhluk yang dia memiliki kesadaran, conscious being gitu, atau makhluk yang memiliki sebuah kesadaran. Nah, jadi apabila A ini merupakan seorang makhluk yang memiliki kesadaran, dia tentunya nanti akan bisa melihat B gitu. Dia akan melihat B ini sebagai sebuah pengalaman ya, atau sebagai sebuah hal gitu. Dia bisa melihat sebuah B. Nah, jadi ruang, konsepsi terkait dengan ruang ini kita akan bahas satu persatu dulu ya. Ruang, konsepsi terhadap ruang itu sudah otomatis ada ketika A melihat B. Jadi maksud seperti ini gimana? Jadi jika ketika A melihat B ini, ketika seorang tokoh A ini melihat objek B, gitu, dia akan menganggap bahwa B ini itu berada di dalam suatu
suatu ruangan atau suatu intinya eh, suatu hal. Maksudnya kayak dia kan emang contohnya berada di suatu ruangan ini. Jadi secara otomatis untuk A bisa melihat sebuah B itu sebagai sebuah objek yang ada di dunia nyata untuk dia bisa melihat, bisa sense itu. Jadi dia harus percaya terhadap teori ruang atau terhadap konsepsi akan ruang. Jadi sebenarnya ruang itu bukan merupakan sebuah hal yang ada di luar sini gitu ya. Maksudnya eh, kalian mungkin bisa nyamakan ini dengan jarak, tetapi jarak misalkan A ini mengukur jarak antara dirinya dengan B. Konsepsi akan jarak itu, konsepsi akan jarak ini itu itu sudah merupakan eh, kepercayaan terhadap terminologi ruang itu tanpa A mempercayai konsepsi bahwa ada ruang di dalam pengalamannya untuk melihat B, dia tidak bisa maksudnya dia tidak bisa mengukur jarak antara A dan B ini. Jadi in itself ini A dan B ini tuh maaf, A melihat B ini tuh bisa karena A tuh sudah memiliki intuisi bahwa terhadap akan ada ruang, bahwa objek ini bisa ada dalam suatu hal. Itu sudah terkonsepsi dalam ruangan yang bisa dilihat A gitu, yang bisa diintuisikan sebagai A gitu di sini. Dan kalau dalam kasus kita sehari-hari itu biasanya tuh ruang itu sifatnya 3 dimensi. Dan mungkin kalau di A ini kita bisa nganggap dia tuh seperti 2 dimensi ya. Ya itu 2 dimensi ruang tuh juga bisa juga ya. Cuma kan karena kita berada di tingkatan yang lebih tinggi gitu. Sebenarnya ada apa ya? Ada kayak teori terkait topologi dan torus gitu-gitu yang sebenarnya saya kurang mendalami, tapi intinya tuh dia bisa coba memapping gimana cara mengubah eh, apa ya kayak ruang yang 3 dimensi, space yang 3D itu ke 2 dimensi dan sebaliknya gitu ya. Oke, jadi konsepsinya seperti ini ya. Jadi bahwa untuk A bisa melihat B itu sebagai sebuah objek, itu A harus tahu eh, bahwa A itu harus sudah percaya bahwa ada konsepsi ruang, bahwa dia melihat B itu dalam suatu ruang gitu. Tanpa A bisa mengetahui itu, tanpa A bisa menerima hal itu, maka B itu tidak ada gitu. Maka untuk objek B ini bisa ada di dalam persepsi si A ini, A harus percaya terhadap ruang. Itu mungkin yang dimaksud sebagai intuisi. Intuisi ini sifatnya transendental, kalau saya bilang. Jadi transcendental intuition. Jadi transcendental itu sebenarnya sebuah istilah yang menganggap bahwa ya dia istilahnya tuh subjektif. Subjektif cuma dia yang penting untuk kita bisa membawa sebuah pengalaman tertentu gitu. Jadi dia tuh adalah kayak transcendentalis itu kayak fundamental dari atau basis dari dimana seseorang tuh bisa mengexert atau intinya mengeluarkan sebuah pengalaman atas dia melihat sesuatu atau merasakan sesuatu. Oke, mungkin di situ. Nah, biasanya dalam kajian yang lebih lanjut itu kalau ruang itu dia punya ada sebuah yang hukum yang disebut dengan kategori, di mana dia itu sejalan atau seiringan dengan konsep ruang dan waktu ini, atau konsep intuisi transendental ini. Jadi misalkan konsep terkait dengan kuantitas atau konsep terkait dengan jumlah dari suatu objek gitu, itu sangat bergantung dari konsepsi ruang. Jadi jika misalkan A melihat ada satu barang B di sini, berarti dia menganggap bahwa itu merupakan kategorisasi terhadap barang B yang ada satu di dalam intuisi dia terhadap ruang gitu. Ya ini memang cukup rumit ya. Cuma intinya adalah bahwa ketika A sudah menerima konsepsi terkait ruang, dia sudah bisa mendapatkan pengalaman terkait B gitu, terkait melihat sebuah objek B yang ada satu yaitu di persepsinya gitu. Oke, itu ruang. Sekarang waktu. Waktu itu di sini maksudnya apa kalau dalam Kant? Jadi kita akan membawa sebuah perumpamaan ya. Misalkan A ini membawa sense bahwa B ini tuh bergerak gitu. B ini tuh bergerak dari sini ke sini gitu.
dia intinya bergerak gitu ya. Dia melihat ada sense bahwa B ini tuh sedang bergerak gitu. Nah, sense yang bisa dia dapat, yang dia rasa gitu, adanya perubahan-perubahan dalam perangsangnya itu, misalkan dia melihat bahwa B ini sedang bergerak, itu menunjukkan adanya intuisi terkait waktu gitu. Bahwa untuk bisa merasakan bahwa ada perubahan sense yang didapatkan, misalkan pergerakan B yang dari misalkan nih saya kasih ini titik 1 ke titik 2 ini, A itu harus percaya terhadap konsep waktu gitu, bahwa waktu di sini itu merupakan sebuah imajinasi atau intuisinya dia gitu, atau kayak aksi dari otaknya dia gitu. Nah, jadi yang dimaksud dari intuisi dan ruang tadi itu bahwa sebenarnya kedua hal ini, kedua terminologi ruang dan waktu ini sebenarnya nggak ada gitu, bahwa mereka itu semua merupakan bagian dari konsepsi otak kita untuk kita bisa menerima sebuah pengalaman gitu, bahwa untuk kita bisa melihat sesuatu gitu, untuk kita bisa mendapatkan sebuah understanding gitu, mendapatkan sebuah understanding atau kayak pemahaman dari pengalaman itu, kita harus percaya terhadap intuisi yang transendental ini, itu ruang dan waktu. Jadi pertama A melihat B ini satu, terus B ini berubah, itu dia sudah percaya bahwa ada konsepsi yaitu ruang dan waktu, bahwa perubahan sense yang dia lihat dari B ini ke B yang ke satu ke B yang kedua gini, ada pergerakan ini, dia menakar bahwa oh ada waktu di sini. Waktu itu kan menunjukkan sebenarnya perubahan ya, perubahan dari sense kita yang kita lihat gitu, atau bukan hanya kita lihat tapi kita rasakan aja gitu, bahwa pertama mungkin Anda merasakan ada gerakan di tangan Anda, atau misalkan Anda merasa gatal, terus gatalnya itu semakin menjadi gitu dalam beberapa waktu. Nah, itu waktu itu tuh sudah menjadi tolak ukur gitu, sudah menjadi intuisi untuk kita bisa melihat bahwa ada sense atau ada persepsi yang berubah gitu. Jadi yang dimaksud di sini ruang dan waktu tuh dari Immanuel Kant, dia bisa bilang bahwa kedua konsep ini tuh cuma ada di otak kita aja gitu. Dia tuh sebenarnya nggak ada gitu di dunia nyata, bahwa setiap orang yang conscious atau setiap makhluk yang conscious untuk dia bisa menerima sebuah pengalaman, dia harus percaya terhadap konsepsi ruang dan waktu ini yang menjadi basis gitu, basis untuk pemikiran. Dia bisa tahu memperoleh suatu pengalaman atau sesuatu itu dari situ gitu, dari ada intuisi di kepala kita yang memprogram bagaimana perubahan itu terjadi gitu, bahwa ada perubahan itu terjadi di kurun waktu, terus melihat pengalaman atau sebuah objek itu ada gitu, itu dari ruang gitu, dari sebuah ruang gitu. Dan juga jumlahnya. Nah, terus kemudian itu mungkin salah satu konsepsi dari Immanuel Kant. Lalu apa yang dibawa oleh Einstein gitu. Einstein ini kan dia pendekatannya lebih saintifik ya, lebih karena dia seorang ilmuwan gitu. Dia melihat sebenarnya ruang dan waktu ini itu merupakan sebuah konsep yang menyatu gitu loh. Dia merupakan sebuah konsep yang menyatu gitu. Jadi ruang dan waktu ini menyatu, dan menyatu dalam sebuah istilahnya fabrik gitu. Fabrik itu kain gitu. Menyatu seperti kain gitu. Nah, ya seperti kain gitu. Jadi sebenarnya pemikiran Einstein terkait dengan ruang dan waktu yang kain ini juga bukan suatu hal yang apa ya, intinya bisa kita uji, maksudnya bukan bisa kita uji, maksudnya bisa kita telaah atau lihat secara empiris gitu ya, kayak secara bahwa apakah ruang dan waktu ini benar seperti kain gitu ya, kain yang kita kenal gitu, yang bisa membelok atau intinya bend gitu ketika ada sebuah gaya atau sebuah gerakan. Nah, Einstein melihat bahwa ruang dan waktu ini menyatu seperti kain gitu. Jadi misalkan kita ini saya gambar, ini ada kain gini ya, kain yang intinya punya garis-garis gini. Jadi Einstein itu menganggap ruang dan waktu itu seperti ini gitu ya, kayak dia seperti sebuah kain yang menyatu gitu. Kain ini tuh sebenarnya kalau dalam
penjelasan-penjelasan YouTube lain tuh kan dia dua dimensi gitu ya, karena ya intinya seperti kain aja gitu. Tetapi sebenarnya ruang dan waktu yang kita experience tuh lebih ke empat dimensi. Cuma karena kita ini ingin melihat itu dari kacamata yang eh, lebih sempit gitu, maksudnya yang tidak untuk mempermudah cara pandang kita gitu, cara melihat kita terkait dengan konsep ruang dan waktu ini. Einstein menganggap itu sebagai sebuah kain gitu ya, kain yang menyatu, yang berhubung pada dua dimensi, dan penjelasan-penjelasan juga menjelaskannya seperti itu. Cuma ada beberapa yang menganggap bahwa memang uh, sebenarnya bentuk kainnya itu tidak tiga dimensi yang seperti kita lihat di gambar-gambar Google gitu ya, gambar-gambar uh, apa ya, intinya gambar-gambar uh, gambar-gambar yang ada gitu. Jadi uh, mungkin ini saya kasih contoh di melihat di Google, mungkin apabila ada ini ya. Oke. Nah, nih Fabric of Space. Nah, ini kan garisnya seperti ini. Kita melihat ini sebagai sebuah kain gitu ya. Nah, ini kainnya bentuknya yang dimana dia lebih dua dimensi. Dan sebenarnya saya tuh lebih percaya bahwa notionnya tuh bukan dua dimensi, tapi lebih ke tiga dimensi seperti yang ini nih, seperti yang ada di foto ini. Nah, ini secara GIF cukup ini ya, terang melihatnya, bahwa dia melihat itu sebagai sebuah kain yang bisa membelok gitu. Nah, membeloknya itu karena ada sebuah badan atau massa yang membuat itu membelok gitu, karena ada sebuah gaya. Jadi kayak kalau kita taruh sebuah lingkaran di sini gitu ya, lingkaran warna nanti saya warna. Nah, ini seperti ini gitu. Itu dia kita warnain ini. Nah, ini lingkaran itu nanti akan membelokkan, dia membawa sebuah efek belok bagi kain yang ada di sini. Jadi ini kalau ini di sini, nah dia akan membeloknya seperti gini-gini. Gitu. Kayak dia membuat yang lainnya tuh kayak membelok, seperti kayak kalian memegang sebuah kain tuh kan, jika kalian tekan itu akan kayak membelok gitu. Nah, itu kain ini tuh merupakan ruang dan waktu gitu. Nah, jadi sebenarnya Einstein itu memberikan sebuah konsepsi ruang dan waktu ini kayak berdasarkan dari intuisi dia gitu, bahwa dia bukan melihat ruang dan waktu ini kayak sebagai hal yang apa ya, hal yang bisa kita lihat juga, bahwa oh ini memang ruang dan waktu ini terlihat seperti kain. Cuma Einstein ini melihat itu sebagai kayak intuisi dari dirinya, untuk dia bisa menjelaskan fenomena-fenomena fisika, fenomena-fenomena yang ada gitu, yang kita bisa lihat gitu. Contohnya gaya gravitasi. Uh, jadi gaya gravitasi itu muncul kalau menurut Einstein bukan karena ada daya tarik ya, ada kayak daya tarik dari misalkan bumi gitu, atau sebuah planet, atau kayak sebuah badan lainnya gitu, tapi karena ruang dan waktu di sekitarnya itu membelok gitu, kayak dia tuh uh, membelok seperti ini gitu. Jadi kayak ada sebuah, kalau kalian kalau kalian imajinasi gitu, misalkan ada kain gitu, kayak kalian tekan dalamnya, terus kalian tambahin sebuah objek di samping tangan kalian tuh, di penekanan itu objek itu akan ketarik ke arah anda gitu. Nah, itu sebenarnya ruang dan waktu itu konsepnya seperti itu gitu, yang dimaksud dengan Einstein, bahwa eh, tekanan yang diberikan oleh celestial body ini, dia akan membelokkan, intinya menarik ya, sort of memberikan daya tarik gitu, gaya tarik dari objek yang lain ke badannya dia gitu. Nah, ini mungkin gambar saya kurang ini ya, representatif, cuma kalau dilihat dari Google bisa dilihat seperti ini gitu ya. Nah, itu kan ada yang tertarik gitu loh ke dalam sini gitu, ada gaya tarik yang membuat objek ini tuh masuk ke dalam gitu ya. Mungkin di situ sih untuk penjelasan terkait ruang dan waktu. Nah, mungkin saya mau membuat sebuah disclaimer atau note di sini, bahwa
Saya sebenarnya untuk teorema ini, maaf bukan teorema juga ya, karena itu beda itu. Untuk teori terkait ruang dan waktu ini saya lebih setuju dengan konsepsi Kant ya. Konsepsi bahwa dia merupakan intuisi yang ada di kepala kita gitu. Dia bukan merupakan sebuah hal yang ada di luar sana sebagai objek yang dia memiliki sifat. Mungkin kalau menurut Einstein sebagai kain gitu ya. Cuma sejatinya Einstein pun mengimajinasikan ruang dan waktu itu sebagai intuisi dari dia juga gitu. Dia bukan mengimajinasikan ruang dan waktu ini sebagai uh, suatu objek yang intinya ada gitu, yang mungkin bisa kita sense seperti kita melihat sesuatu gitu loh di depan mata kita, seperti mungkin Anda melihat di laptop atau di layar uh, PC atau HP Anda gitu. Jadi memang memang Einstein ini menurut saya tuh konsepsinya tuh juga bisa ditelaah gitu, disamakan dengan kan bahwa dia tuh punya intuisi gitu terhadap ruang dan waktu tuh bentuknya seperti apa. Dan soalnya Einstein tuh uh, pernah bilang dalam quotes-nya bahwa dia tuh ingin berpikir gitu, gimana sih cara pikir Tuhan dalam menciptakan dunia ini dan alam semestanya gitu. Jadi dia membuat sebuah konsepsi akan ruang dan waktu sebagai kain dari situ gitu. Dia ingin mengetahui pola pikir dari gimana Tuhan menciptakan semua dan mengkreasikan semua alam semesta dan gimana gravitasi bisa ada dan sebagainya gitu. Itu dia melihat hal fisika yang di luar tuh seperti itu. Ya mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Mungkin next video kita akan bahas hal-hal lainnya yang mungkin menarik juga gitu, seperti karena saya juga suka subjek filsafat dan matematika gitu ya. Jadi ya, stay tune.